Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Aprilia Indasari dengan nomor NIM 21081111001. Saya dari jurusan Tadris Kimia akan mempresentasikan materi tentang turunan atau diferensial. Apa sih diferensial itu atau turunan itu? Definisi turunan. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka 1 yang memuat a. Turunan pertama fungsi f di x sama dengan a ditulis fa didefinisikan dengan fa sama dengan lim h 0 f dalam kurung a plus h dikurangi f dalam kurung a per h. F aksen disebut fungsi turunan pertama dari fungsi asal f. Nilai dari f aksen untuk sembarang x dalam 1 adalah f aksen x dengan f aksen x sama dengan lim h sama dengan 0 f dalam kurung x plus h min f dalam kurung x per h. Domain dari fungsi f aksen adalah semua nilai x di mana limit di atas ada. Contoh, diberikan fx sama dengan x kuadrat plus 5. Tentukan nilai turunan pertama fungsi f di x sama dengan 2. Penyelesaiannya, nilai turunan pertama fungsi f di x sama dengan 2 adalah f aksen 2. Dengan menggunakan definisi di atas, maka diperoleh x-nya diganti dengan angka 2. F aksen 2 sama dengan lim h sama dengan 0 f dalam kurung x plus h min f dalam kurung x per h sama dengan lim h 0 f dalam kurung 2 plus h min f dalam kurung 2 per h sama dengan lim h sama dengan 0 dalam kurung 2 plus h kuadrat plus 5 min dalam kurung 2 kuadrat min 5 per h sama dengan lim h 0 4h plus h kuadrat per h sama dengan lim h sama dengan 0 plus 4 plus h. F aksen 2 sama dengan 4. Rumus-rumus turunan dari beberapa fungsi. Dengan menerapkan definisi turunan secara langsung pada berbagai fungsi akan didapat beberapa rumus turunan. Kita tuliskan kembali bahwa definisi turunan pertama f aksen dari suatu fungsi f di x adalah f aksen x sama dengan lim h 0 f dalam kurung x plus h min f dalam kurung x per h. Selanjutnya, rumus-rumus yang didapat dituliskan dalam notasi f aksen, y aksen, dx f, dxy, atau dy per dx. Rumus turunan fungsi aljabar. Di rumus turunan fungsi aljabar ini ada turunan fungsi polinom dan ada turunan dari suatu kombinasi linear. Di turunan fungsi polinom terdapat turunan fungsi konstan, turunan fungsi linear, dan turunan fungsi pangkat. Di turunan fungsi konstan yaitu jika f dalam kurung x sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. Contoh, fx sama dengan 10, f aksen x sama dengan 0. Jadi kalau konstanta, c kan konstanta, c di sini konstanta, maka f sama dengan x sama dengan 0. Jadi kalau konstanta itu f aksennya atau turunannya itu hasilnya 0 gitu. Yang kedua, turunan fungsi linear, yaitu jika f dalam kurung x sama dengan ax plus b, a
tidak sama dengan 0, maka f aksen x sama dengan A. Contoh, fx sama dengan 5x plus 7, maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 5. Jadi kalau fungsi linear itu yang diambil yang koefisiennya aja gitu. Yang selanjutnya, turunan fungsi pangkat, yaitu jika n bilangan bulat positif dan fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x atau turunan fungsi sama dengan nx pangkat n-1. Contoh, f dalam kurung x sama dengan x pangkat 7. F aksen x sama dengan 7x pangkat 6. Jadi di turunan fungsi pangkat itu pangkatnya taruh di depan, dijadiin koefisien, terus pangkatnya di atasnya, pangkatnya dikurangin 1. Jadi turunan fungsinya itu 7 koefisien 7x pangkat 6 gitu. Selanjutnya, turunan dari suatu kombinasi linear. Di turunan dari suatu kombinasi linear ini ada turunan fungsi hasil kali dan turunan fungsi hasil bagi. Yang pertama, turunan fungsi hasil kali. Jika f dan g masing-masing adalah fungsi yang terdiferensialkan di x, maka fg adalah terdiferensialkan di x. M akan sama dengan fx kali gx, sehingga turunannya yaitu f aksen x atau turunan fungsi sama dengan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali gx. Contoh, y sama dengan dalam kurung 5x kuadrat plus 2 dalam kurung 6x min 4. Y aksennya yang ditanyakan y aksen. Kita misalkan U sama dengan 5x kuadrat plus 2, U aksen 10x. Soalnya ini turunan fungsi pangkat, jadi 5x plus 2 ditambah 2 nya pas dituruninya jadinya 10x. Selanjutnya yang V sama dengan 6x min 4. Kalau ini yang koefisien, yang turunan fungsi linear, jadi yang dituruninya koefisiennya aja, itu 6. Y sama dengan U dikali V, Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah UV aksen. Maka dari pemisalan di atas dapat kita buat Y aksen sama dengan 10x sama dengan 10x dalam kurung 6x min 4 plus dalam kurung 5x kuadrat plus 2 dikali 6 sama dengan ini dikali 10x dikali 6x kayak gini. Yang ininya ke sini, ini juga sama, ini ke sini, ke sini, ini ke sini. Jadi 10x dikali 6x yaitu 60x kuadrat, 10x dikali min 4 yaitu min 40x, plus 5x kuadrat dikali 6 yaitu 30x kuadrat, plus 2 dikali 6 yaitu 12. Hasilnya Y aksen sama dengan 90x kuadrat min 40x plus 12. Selanjutnya, turunan fungsi hasil bagi. Jika f dan g terdiferensialkan di x dan gx tidak sama dengan 0, maka f per g terdiferensialkan di x, maka y sama dengan fx per gx, sehingga turunannya yaitu
Y aksen sama dengan F aksen X dikali GX dikurangi F aksen G aksen X per GX kuadrat. Contoh, Y sama dengan 5X min 4 per X kuadrat plus 1. Y aksen yang ditanyakan Y aksen atau turunan fungsi hasil bagi tersebut. Kita misalkan dulu U sama dengan 5X min 4. Ini pada turunan fungsi linier. Jadi yang kita ambil koefisiennya saja yaitu 5, yang turun itu 5. V sama dengan X kuadrat plus 1. V aksennya hasilnya itu 2X karena ini pada bilangan berpangkat. Maka dari pemisalan di atas dapat kita buat Y sama dengan U per V, Y aksen sama dengan U aksen V dikurangin U V aksen per V kuadrat. Y aksen sama dengan dimasukin angka-angkanya 5. U aksennya 5 dalam kurung V-nya X kuadrat plus 1 min dalam kurung U-nya 5X min 4 V aksennya 2X dalam kurung 2X per V kuadrat. V kuadratnya X kuadrat plus 1 kuadrat dalam kurung. Y aksen tinggal dikali bentar ya. Ini sama ini 5x kuadrat 5 dikali x kuadrat 5x kuadrat 5 dikali 1 plus 5 dikurangi 5x dikali 2x sama dengan 10x kuadrat min 4 dikali 2x sama dengan plus 8x per x kuadrat plus 1 kuadrat. Hasilnya yaitu Y aksen sama dengan min 5x kuadrat plus 8x plus 5 per dalam kurung x kuadrat plus 1 tutup kurung kuadrat. Selanjutnya yaitu rumus turunan fungsi trigonometri. Teorem terdiri dari teorema A dan teorema B. Ya. Di teorema A, fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x. Jadi fx itu sin. Jadi kalau fx itu sin, kalau gx itu cos. Keduanya terdiferensiasikan dan dx sama dengan sin x sama dengan cos x. Dx dalam kurung cos x sama dengan min sin x. Pada teorema B, karena fungsi-fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan didefinisikan dalam bentuk fungsi sinus dan kosinus, maka untuk semua titik x di dalam daerah asal fungsi yaitu yang pertama dx tan x sama dengan sec kuadrat x, dx sec x sama dengan sec x tan x, dx cot x sama dengan min kosekan kuadrat x, dx kosekan x sama dengan min kosekan x kotangen x. Contoh yang pertama, carilah turunan dari dx dalam kurung 3 sin x min cos 2x. Penyelesaiannya yaitu dx dalam kurung 3 sin x min 2 cos x sama dengan 3 dx dalam kurung sin x min 2 dx dalam kurung cos x sama dengan 3 cos x plus 2 sin x. Contoh yang kedua, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Yang pertama, y sama dengan dalam kurung x min sin x tutup kurung 3, y sama dengan cos kuadrat dalam kurung x pangkat 3. Penyelesaiannya dxy sama dengan d dalam kurung x min sin x
pangkat 3 sama dengan 3x min sin x kuadrat dalam kurung 1 min cos x. dxy sama dengan d cos kuadrat dalam kurung x pangkat 3 sama dengan 2 cos x pangkat 3 dikali 3x kuadrat. Hasilnya 6x kuadrat cos x pangkat 3. Yang terakhir ada turunan tingkat tinggi. Di turunan tingkat tinggi ini yaitu operasi pendiferensialan mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru f aksen. Jika f aksen sekarang kita diferensialkan, kita masih menghasilkan fungsi lain. Dinyatakan oleh f aksen dibaca f2 aksen dan disebut turunan kedua dari f. Pada gilirannya, ia boleh diturunkan lagi, dengan demikian menghasilkan f3 aksen yang disebut turunan ketiga dan seterusnya. Sebagai contoh, andaikan fx sama dengan 2x min 4x kuadrat plus 7x min 8, maka f aksen x-nya 6x kuadrat min 8x plus 7. f2 aksen x-nya 2x min 8. f3 aksen x-nya sama dengan 12. f4 aksen x-nya sama dengan 0. Karena turunan dari fungsi 0 adalah 0, maka semua turunan tingkat yang lebih tinggi akan 0. Jadi makin terus berlanjut, pasti hasilnya bakalan 0. Jadi kayak yang paling tinggi itu tingkatnya di turunan itu 0 di f aksen. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika masih banyak kesalahan kata yang saya ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.